Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Tama dengan NIM 2508956, Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya akan menjelaskan tentang peran olahraga dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sebuah tinjauan konseptual berbasis SDGs, tujuan ketiga. Latar belakang. 1. Hak dasar kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional maupun global. Yang kedua, SDGs. Tujuan ketiga. SDGs tujuan ketiga berfokus pada memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di semua usia. Ketiga, kondisi Indonesia. Di Indonesia, 33,5% penduduk masih tergolong kurang melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, ancaman WHO. Aktivitas fisik telah diidentifikasi WHO sebagai salah satu ancaman kesehatan terbesar abad ke-21. Yang kelima, faktor global. Sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia belum memenuhi rekomendasi aktivitas fisik. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes, sehingga dilakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat melalui olahraga. Lalu pernyataan mendasar. Untuk memahami hubungan olahraga dan pembangunan kesehatan berkelanjutan, berikut adalah fokus pernyataan yang menjadi dasar tinjauan konseptual ini. 1. Kontribusi SDGs. Bagaimana olahraga dan aktivitas fisik berkontribusi pada pencapaian SDGs tujuan ketiga. Yang kedua, manfaat olahraga. Apa manfaat olahraga bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat? Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Bagaimana hubungan olahraga dengan pembangunan kesehatan berkelanjutan? 4. Tantangan masyarakat. Apa tantangan masyarakat dalam menerapkan hidup aktif dan berolahraga? 5. Peran mahasiswa. Bagaimana peran mahasiswa olahraga dalam mendukung kesehatan masyarakat? Tujuan penulisan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi olahraga dan aktivitas fisik dalam mendukung pencapaian SDGs. Tujuan ketiga, mengidentifikasi tantangan dan yang dihadapi masyarakat serta merumuskan rekomendasi konkret bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong gaya hidup aktif dan sehat. 1. Menganalisis kontribusi olahraga terhadap SDGs tujuan ketiga, khususnya dalam pengurangan penyakit tidak menular, meningkatkan kesehatan mental, dan penguatan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan faktor individual, motivasi, waktu, kelelahan, dan struktural, fasilitas, akses ekonomi, dan yang mempengaruhi tingkat aktivitas fisik masyarakat. Tujuan ketiga, merumuskan rekomendasi strategis bagi masyarakat, bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa ilmu keolahragaan dalam mendukung peningkatan aktivitas fisik dan kesehatan masyarakat. Olahraga sebagai determinan kesehatan. Aktivitas fisik merupakan faktor protektif utama terhadap berbagai penyakit kronis. Individu yang aktif secara fisik memiliki risiko kematian dini 30% lebih rendah dibanding masyarakat yang tidak aktif. Inaktivitas fisik kita kini disebut sebagai pandemi global yang memerlukan respon kebijakan sistematik dan dari berbagai sektor. Olahraga bukan sekadar pilihan hidup, melainkan bagian integral dan strategis kesehatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai SDGs tujuan ketiga. Manfaat olahraga terhadap kesehatan fisik. Kesehatan fisik rutin merupakan intervensi kesehatan yang murah dan efektif dalam mencegah penyakit tidak menular. Rekomendasi WHO 150 menit aerobik intensitas sedang per minggu, 75 menit aerobik intensitas tinggi per minggu. Olahraga teratur terbukti secara ilmiah memberikan perlindungan nyata terhadap berbagai penyakit kronis yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesehatan muskuloskeletal dan penuaan aktif. Olahraga memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan muskuloskeletal lansia. Aktivitas fisik yang rutin dapat membantu lansia tetap mandiri, mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang pertama, meningkatkan kepadatan mineral tulang, mengurangi risiko osteoporosis, memperlambat sarkopenia, mempertahankan kebugaran fungsional, meningkatkan kualitas hidup lansia, membantu lansia mandiri, dan mengurangi ketergantungan kesehatan. Terima kasih. Olahraga bukan sekadar aktivitas rekreasi,
melainkan investasi strategi pembangunan manusia yang berkontribusi pada terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing sesuai amanah SDGs 2030. Mari bersama kita wujudkan masyarakat Indonesia yang aktif, sehat, dan sejahtera melalui gerakan olahraga yang inklusif dan berkelanjutan demi tercapainya SDGs tujuan ketiga. Terima kasih.